Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kenikmatan agar dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran agama Islam setiap minggunya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini Ibu terlebih dahulu akan mengabsen ya. Siapa yang hadir, angkat tangannya bilang hadir ya. Oke. Jafran hadir. Hadir ya. Kanin hadir. Ihsan hadir. Linda hadir. Farhan hadir. Hadir. Vita hadir. Lukman hadir. Desi hadir. Oke, baiklah. Semuanya sudah diabsen. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Tidak ada yang tidak hadir atau alpa ya. Oke. Pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin kita belajar materi tentang apa? Ya, tentang nama-nama Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan hari ini, yaitu dengan materi baru, buka halaman 12. Judulnya yaitu Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Sudah dibuka? Oke. Terlebih dahulu pada pembelajaran hari ini sistematikanya yaitu Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Ibu akan bagikan kelompok pertama dan kelompok 2. Kelompok pertama yaitu ada Jafran, Ihsan, Farhan, dan Lukman. Ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama. Dan yang kelompok kedua Kanin, Linda, Vita, dan Desi. Kelompok kedua. Sistemnya gini. Kelompok pertama Ibu akan membagikan tempat belajarnya di lingkungan sekolah atau di luar kelas dan di dalam ruangan atau di dalam kelas ya. Dalam ruangan kelas. Yang kelompok pertama di dalam kelas, yaitu kelompok pertama Jafran, Ihsan, Farhan, dan Lukman di dalam kelas. Yang kelompok kedua di halaman sekolah atau di lingkungan sekolah ya, di luar kelas, yaitu kelompok 2 ada Kanin, Linda, Vita, dan Desi. Ini belajarnya di luar kelas. Ibu akan membagikan yang untuk kelompok kedua ya, Ibu akan membagikan bacaan yang Ibu kasih dan kalian akan membacanya selama 15 menit sesudah Ibu menerangkan pada kelompok 1. Karena sistematikanya kelompok pertama Ibu akan menerangkan atau berceramah
untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Dan yang kelompok kedua, kalian akan ibu kasihkan ada materi berupa bacaan dan kalian akan membacanya, menyimaknya itu dalam membacanya. Untuk kelompok kedua. Oke, ibu bagikan. Ya udah, itu dia. Ibu kasih waktu pembelajarannya sampai dengan 15 menit ya. Setelah ibu selesai berceramah atau menerangkan pada kelompok 1 yang di dalam kelas ya. Dan setelah itu nanti ibu minta menggabungkan hasil belajar kalian yaitu pada kelompok 1 dan kelompok 2 agar memperoleh dengan cara yang berbeda antara hasil yang metode ceramah dan kalian yang pada kelompok kedua metode membaca. Akan kalian gabungkan. Dan ini cara gabungkannya yaitu gini contohnya. Kelompok 1 ada Jafran. Coba kalian gabungkan pada kelompok 2 siapa itu kawannya. Contohnya Kanin. Gabungkan dengan Jafran gitu. Bagaimana hasilnya? Maksudnya hasil metodenya dari metode yang ceramah dan membaca. Gitu hasilnya ya. Gitu maksudnya. Oke. Ibu tunggu dan cari yang nyaman ya, tempat di luar kelasnya ya, di lingkungannya cari yang dingin agar kalian nyaman dalam membacanya, dalam menyimak pembelajarannya. Oke. Tunggu. Ya. Oke, untuk kelompok 2 dengarkan ya. Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama itu ada pengertian iman kepada kitab Allah. Apa Bu itu pengertian iman kepada kitab Allah? Di sini ada 2 versi, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan, percaya kepada iman. Dan menurut istilah, iman di sini yaitu kepercayaan yang diyakini keberadaannya dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi Bu, kesimpulan dari iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada para umat manusia. Jadi itulah kesimpulan dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua di sini ada nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat Bu diturunkan kepada Nabi Musa. Diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang kedua kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab yang ketiga ada kitab Injil. Bu, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa Bu? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir yaitu ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya ada perbedaan kitab dengan suhuf. Perbedaan kitab dengan suhuf yaitu perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya itu apa Bu? Kalau kitab itu wajib diajarkan kepada manusia. Kitab itu dibukukan. Sedangkan suhuf itu tidak dibukukan, hanya berupa
lembaran-lembaran. Suhuf tidak wajib diajarkan kepada manusia, tetapi kalau kitab wajib diajarkan kepada manusia. Sedangkan suhuf manusia tidak wajib mengetahuinya dan mengikutinya. Tetapi kalau kitab, manusia itu wajib mengetahui dan mengikutinya. Baru selanjutnya ada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran pokok yang terdiri dari ibadah, muamalah, akhlak, kisah, dan syariah melalui pokok 5 ajaran. Terus selanjutnya mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap mencintai Al-Quran ini dapat dibuktikan dengan kesungguhannya untuk membaca, mempelajari, mengamalkan isinya, dan mengajarkan kepada orang lain. Itulah mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sudah cukup sampai di sini. Ada yang atau maksudnya jika ada yang belum mengerti atau yang belum paham, coba ditanyakan. Jika ada yang belum mengerti dan yang belum paham, coba anak-anak ibu ada yang ingin bertanya atau yang belum paham, segera tanyakan, jangan dipendam, ya kan? Ada yang ingin bertanya? Enggak ada ya? Jelas semuanya ya? Jelas. Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari ibu. Lebih kurangnya mohon maaf. Ibu cukup sampai sini, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang di luar akan ibu panggilkan. Oke. Udah kumpul semuanya ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Coba yang ibu tadi bilang, coba gabungkan hasil pembelajaran kelompok 1 dan kelompok 2. Coba kerjasamanya ya, tolong kerjasamanya dengan baik agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan nyaman ya. Oke, silakan ibu kasih waktu sampai 10 menit ya diskusinya. Udah habis waktunya, coba kumpulkan hasil gabungan yang tadi ya, hasil pembelajaran kita hari ini. Kumpulkan. Oke, udah terkumpul semuanya ya, udah terkumpul. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf ya. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.